Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari, NIM 2007-110729. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara dan konstitusi. Sebelum kita membahas apa itu negara, apa itu konstitusi, sebaiknya kita mengetahui apa hubungan dari negara dan konstitusi. Hubungan dari negara dan konstitusi sangatlah erat. Negara dalam hal ini, pemerintahan tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan Casey Weirs, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berbagai teori untuk menjawab permasalahan hubungan konstitusi dan negara dalam paham konstitusionalisme. Selanjutnya kita akan membahas negara. Di sini saya sudah membagikan beberapa subtema. Saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian negara. Yang kedua, syarat berdirinya negara. Yang ketiga, bentuk negara. Yang keempat, fungsi negara. Yang kelima, sifat negara. Baiklah, kita mulai dari pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian negara menurut para ahli. Di sini ada beberapa para ahli yang mengatakan tentang apa itu pengertian dari negara. Yang pertama, Max Weber. Max Weber mengatakan, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Lalu, Profesor Soekarno mengatakan, negara adalah suatu organisasi tertinggi dari masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, tempat kekuasaan negara yang kedaulatannya berlaku sepenuhnya. Sedangkan Roger Wieslow mengatakan, negara adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Maria Mudiarjo mengatakan, negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh penjabat-penjabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap perundang-undangan. Pengertian negara ini ditinjau dari 4 sudut pandangan. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Apa sih maksudnya? Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Legeman dan Harold J. Lesky. Legeman mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Negara sebagai organisasi politik. Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa dari sudut organisasi politik. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik, negara bidang tata negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Negara sebagai asosiasi kesusilaan. Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu.
Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisasi di mana setiap individu menjelmakan dirinya. Karena merupakan penjelmaan seluruh individu, maka negara memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Lalu selanjutnya negara sebagai integrasi antara pemerintahan dan rakyat. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Menurut Profesor Supomo, ada 3 teori tentang pengertian negara. Yang pertama, teori perorangan. Negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara individu yang menjadi anggota masyarakat. Lalu yang kedua, teori golongan atau kelas. Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan atau kelas yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih rendah. Yang ketiga yaitu teori integralistik atau persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan. Semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Lalu yaitu syarat berdirinya sebuah negara. Apa saja syarat untuk mendirikan sebuah negara? Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya penduduk atau rakyat. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, terdapat pengakuan dari negara lain. Apabila keempat hal tersebut ada, maka suatu negara dapat didirikan. Lalu sifat negara yang pertama bersifat memaksa, bersifat monopoli, dan bersifat totalitas. Fungsi negara yang pertama fungsi keadilan, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi pengaturan dan keadilan, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Bentuk negara itu ada 2, yang pertama kesatuan, yang kedua serikat. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan dibagi menjadi 2, yaitu sistem sentralisasi, di mana segala masalah dalam negara diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana, tanpa memiliki wewenang. Lalu ada sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur kebutuhan dan berbagai peraturan tertentu seperti hak otonomi. Beberapa negara yang menganut sistem kesatuan yaitu adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Italia, Belanda, dan Kamboja. Lalu negara serikat adalah suatu bentuk negara di mana di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Bentuk negara serikat dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemerintahan federal. Pemerintahan ini dapat mengatur berbagai kepentingan bersama setiap anggota negara bagian, misalnya komunikasi, mata uang, pertahanan, dan hubungan internasional. Lalu ada pemerintahan negara bagian, di mana wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal. Beberapa negara yang menganut negara serikat adalah Argentina, Australia, Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas tentang konstitusi. Di sini saya juga sudah membagikan beberapa sub. Yang pertama, pengertian konstitusi, ciri-ciri konstitusi, fungsi konstitusi, dan jenis-jenis dari konstitusi tersebut. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari berbagai negara di dunia ini, baik itu Inggris, Belanda, bahasa Latin, Prancis, Jerman, dan lain halnya.
Sedangkan dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut dengan constitution. Sedangkan bahasa Indonesia, konstitusi sama halnya dengan undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Ciri-ciri konstitusi ada 5. Yang pertama, adanya jaminan terhadap HAM. Yang kedua, adanya bentuk negara dan tata cara yang berlaku. Yang ketiga, adanya susunan ketatanegaraan. Yang keempat, adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaan. Yang kelima, adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Lalu, fungsi konstitusi untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaan, mengatur jalannya kekuasaan, menghindari terjadinya keselewengan yang diselenggarakan penguasa terhadap rakyatnya, memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Lalu jenis-jenis konstitusi. Menurut Casey Weirs, pada tahun 1975, konstitusi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Tertulis berarti suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang dituang dalam dokumen formal. Sedangkan tidak tertulis, suatu konstitusi yang tidak dituang dalam dokumen formal. Contohnya, konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. Lalu, konstitusi fleksibel dan rigid, yaitu kalau fleksibel bersifat elastis, diumumkan, dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Lalu yaitu Konstitusi Negara Serikat dan Kesatuan. Konstitusi Negara Serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau Undang-Undang Dasar. Sedangkan Konstitusi Negara Kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya disentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga dalam sistem desentralisasi. Lalu ada konstitusi pemerintahan presidensial dan parlementer, konstitusi derajat tinggi dan derajat tidak tinggi. Derajat tinggi berarti suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negaranya. Sedangkan konstitusi derajat tidak tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi. Sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan pengubahan undang-undang dasar. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.